Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita belajar tentang alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Simak baik-baik ya. Menghirup udara adalah salah satu proses bernapas. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai di setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup, melainkan oksigen ini kita dapat dari lingkungan di sekitar kita. Bernapas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Alat pernapasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, udara dapat keluar masuk melalui rongga mulut. Jika kita bernapas melalui hidung, akan lebih baik ya, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring debu, kotoran, dan kuman-kuman penyakit yang masuk bersamaan dengan udara. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi sebagai penghalang benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Ya, tersedak merupakan gerak refleks atau mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorokan yang disebut laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Setelah itu, melalui bronkus, cabang dari bronkus disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Tahukah kamu, sistem pernapasan kita terdiri dari dua macam, yaitu sistem pernapasan dada yang kita lakukan dan sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena pergerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Ini berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu, bagaimana dengan sistem pernapasan kita? Ya,
Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi pada saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Ini berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.